Memang itu istri abang. Tapi kan abang nggak cinta sama dia. Cinta abang itu kan cuma dari seorang. Pemirsa di rumah juga penonton di studio, apa kabar semuanya? Baik. Kita ketemu lagi di acara kita yaitu Obat Malam Khusus Dewasa. Juga berani beda. Oke, malam ini kita akan membahas tentang simpenan. Simpenan yang bikin repot. Wow. Nah, nanti ada kisah nyata juga dari Jamie Huta Julu. Iya. Tapi saya dengar-dengar nih Bang Acel sama Anto nih katanya ternyata punya simpenan. Gak boleh, Bu. Harus. Jangan diomongin sekarang, gak enak sama istri saya. Oke, ngobrolnya di sini nih. Teman istri sama dulu. Kemari ini. Pertanyaan pertama. Pertama. Susah nggak nanyanya? Nggak usah susah-susah. Pertanyaannya kapan terakhir tahun baru? Ini susah nih, kita rundingan dulu. Kalau nggak salah sih 31 Desember ya? Iya. Coba, kasih jawabannya. 31 Desember kayak. 31 Desember. Masih kepingin ngelewatin tahun berikutnya. Oh, diancam maksudnya ini. Dia suka kasih harapan. Masih dong, Mas. Jangan ketawa. Taruh. Emang lo berdua punya simpenan? Ada. Harus lah. Simpenan lo sama dia kerenan simpenan siapa? Gue. Secara mudahan gua kali. Nih ya, kalau simpenan gue, tiap malam gue masukin. Pokoknya Pak Alin. makin hari makin padat dah. Lu langsung masuk. Kalau gua nih simpenan gua pegang-pegang dulu, baru gua masukin. Palin. Lama. Anak muda. Palin. Penghayatan. Ya marahin aja. Itu masa Pokoknya- Bang Marcelnya udah punya simpenan sekarang. Emang dia udah gak suka apa sama... Kalau dia punya simpenan tenang masih ada Bapak Hansip. Sebentar, kemari. Apa urusannya, Mansip? Kagak ada sejarahnya gue mau sama gemblong puncak. Taruh nih, masalah simpenan. Jadi kerenan siapa nih simpenannya nih? Kerenan gua lah. Simpenannya. Jangan marah dulu nih, buktiin kalau kerenan lo. Oke, Buktiin Bang Aceh, kita buktiin dulu nih. Enggak, sebetulnya saya nggak mau kasih tahu. Iya. Karena saya mau kasih surprise sama. Simpenan kok surprise. Iya. Aja. Basah. Ini simpenan. Tok, Ini Bang. ini simpenan lo, Tok. Simpenan gua ada di sini. Hah? Kecil amat. Loh, kecil karena lu lihat dari luar. Oke. Coba kalau gua buka. Wah, Itu gede. Kalau ini sih, ini punya simpenan saya. Boleh. Apa itu? Apa ini? Apa? Gue nggak, aduh, gue udah curiga nih, gue curiga nih. Dimutilasi. Nggak Ini enak nih gue simpenan nih. saya, Mam. Mama mana, Mama? Apa itu? Poni, lihat poni ini. Loh, ini kan punya nenek mama. Ini tengkap zaman dulu. Tuh, lihat tuh. Lah, Banyak juga simpenannya. simpenan lo apaan Ini sih? simpenan saya. Nih simpenan gua. Jadi gua pegang dulu, baru gua masukin. Oh, tabungan maksudnya. Kalau saya, sebelum saya masukin, saya buka dulu roknya. Baru saya masukin ke sini. Celengan juga. Tabungan. Makanya jangan panas dulu, Po. Simpenannya tabungan. Saya sama ini aja cemburu, coy. Bang Marcel, Tok, kalau ngomongin simpenan lu berdua ternyata kalah sama gue. Nih, simpenan gue yang satu ini nih. Nih gue panggil nih. Celengan juga. Paling Bukan. Simpenan gue yang satu ini. bisa jalan, bisa jalan. Bisa. Mbak, sini Mbak. Nih, Kalau simpenan kayak gini, saya juga mau. Gua juga mau kali. bentar dulu. Ini bukan simpenan kayak simpenan biasa. Ini saya simpen supaya jadi bintang tamu sekarang. Saya mau salaman. Oh, masalah. Duduk. Mami, salah. Mami gak cemburu kan, Mama? Silakan. Kalau tabungan sama Mami suka. Aduh, baik. Halo, Neng Tiffany. Duit aja suka. Ya tepuk tangan dulu buat Mbak Lizzy.
Mbak Lis ini bukan cuma simpenan tapi langganan. Langganan di sini ya. Langganan lagi lebih ya. tepatnya. Betul. Nah, Mbak Lis ini juga nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Tapi sebelum kita ngobrol sama Mbak Lizzy, nah kita mau lihat dulu kesaksian yang satu ini dari Jamie Huta Julu. Ini seorang suami yang terpaksa tinggal di luar kota karena kerjaannya. Terus karena kesepian, kecantol dia sama cewek lain. Ini simpenannya bukan simpenan tabungan, tapi ini bener-bener cewek. Cewek simpenan. Kita saksikan kisahnya berikut ini. Tak percuma aku jauh-jauh merantau ke Jakarta. Aku sukses sekarang. Lihat saja mobil ini. Empu, ber-AC, dan canggih, nyaman pula. Intinya hidupku sekarang senang. Ini buat bensin. Tolong nanti jam 4 jemput saya lagi di sini. Siap, bos. Saya nama Jamie Huta Julu. Malam ini saya buka-bukaan. Saya pernah melewat wanita. Waktu itu juga saya merasa kesepian. Dewi, Saya melihat wanita ini cantik. tahu aja kok kesukaan abang. Sebentar dulu ya, Bang. Tahan dulu lah, duduk dulu sini. Dan saya tergiur sama wanita ini. Mau nggak mau makan siang sama abang? Tapi tidak di sini, kita makan di luar. Biar sama mesra. Waktu itu saya katakan, apakah saya bisa masuk dalam hatimu? Ya, dia bilang, boleh-boleh saja, kata wanita ini. Dia saya jadikan jadi pacar. Saya mimpi baju pengantin saya diambil orang. Diambil perempuan gitu kan. Siapa kamu? Kenapa kok rupanya? Bang, ada perempuan yang curigaan pengantin kita, Bang. Mimpi kau mau. Enggak, Bang. Coba lihat dulu pengantinnya. Ada tuh ganti kantinnya. Bapak pulang. Buru bapak cantik ini. Lihat ini, bapak apaan? Wah, bonekanya bagus banget, Pak. Makasih ya, Pak. Bapak lama baru pulang. Iya Bang, udah sebulan lebih Abang baru pulang. Saya curiga, kok ini aneh sekarang, biasanya pulang gitu kan. Si bos ngajak antar ke luar kota segala. Pokoknya repot lah bang. Waktu itu pernah saya lupa tidak bawa handphone. Tiba-tiba wanita selingkuhan saya menelepon ke rumah. Saya yang ngangkat. Halo, Abang. Kita ketemuan yuk. Pengen ketemuan katanya kan. Cari Ketemuan sama siapa? Sama Jimmy katanya kan. Lah, ini istrinya, saya bilang. Siapa cewek ini, Bang? Itu nggak ada itu bohong-bohongan saya bilang. Ketahuan. Wanita simpanan menelepon saya lagi. Saya angkat lagi telepon ini. Bermesraan di telepon dengan wanita simpanan saya. Iya sayang. Memang itu istri abang. Tapi kan abang nggak cinta sama dia. Cinta abang itu kan cuma Dewi seorang.
digituin kan kita dengarkan sakit hati banget gitu ya. Akhirnya saya tarik HP-nya. Akhirnya kami berantem di rumah. Hah? Balikin HP ku! Enggak. Itu kurang ajar kau ya. Gak berani kau sama aku ya? Hah? Gak sama aku ya? Pak Jimmy ini nggak menghargai anak-anak juga. Anak-anak saya, mereka ketakutan. Karena saya membabi buta. Mukul istri saya. Dipukul, saya dipukul dulu. Jangan nangis. Istri saya melawan. Kalau istri saya tidak melawan, mungkin juga saya pukul. Akhirnya saya nangis. Sangat sakit hati banget. Sangat. Kalau sebenarnya kalau diingat-ingat, maunya jangan diingat-ingat inilah. Ya Tuhan, udah setahun suamiku nggak pulang. Karena bapaknya berubah langsung nggak pulang, sama sekali uang juga nggak dikasih lagi sama saya. Walaupun hati saya udah jengkel, hati saya udah sakit banget, tapi tetap di dalam doa saya kembalikan Tuhan. Ingatkan dia Tuhan. Sadarkan suami saya Tuhan, berikan pertobatan, berikan roh takut akan Tuhan. Masa Tuhan membiarkan saya begini terus, masa Tuhan nggak menolong saya, masa Tuhan nggak kasihan sama saya. Apa itu, Nak? Nah, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik, ya. Esok paginya, saya dipanggil oleh pihak perusahaan. Karena kamu telah mencuri uang perusahaan, maka hari ini juga kamu saya pecat. Dan saya akan lapor polisi. Janganlah bos. Anak istri saya bukan aku bos. Oke, saya tidak akan lapor polisi. Tapi kamu tidak mendapatkan pesangon dan gaji terakhir kamu. Bagaimana? Aduh, abang lama banget sih beli kalungnya. Jauh ya? Aduh dek, abang itu dipecat. Cepat telepon Bapak. Sekarang. Akhirnya anak saya yang nomor 1, yang paling gede, yang nelpon sama dia. Halo Pak, Iya. Kenapa? Anak saya ini sudah adik Kela sakit. telepon sama saya pulang. Pak, kamu pulang. Kela sakit, dia mau mati katanya. Baru saya mau pulang melihat anak saya ini. Ya udah tunggu bapak sekarang ya. Tunggu. Abang, Bang jangan tinggalin Dewi Bang. Anak saya nomor 2 sakit demam berdarah di rumah sakit. Paling sakit banget, paling sakit. Bang jangan tinggalin Dewi Bang. Anak saya nomor 2 sakit demam berdarah di rumah sakit. Paling sakit banget, paling sakit. Saya pulang ke Cikampek melihat anak saya ini. Ternyata anak saya ini sudah diimpus di rumah sakit Husada. Saya tidak bisa tahan. Saya melihat anak saya sudah kurus banget. Saya minta ampun dan minta maaf kepada anak saya, si Priscilla namanya. Iya nak, saya akan bertobat. Pak, kasihan mama nangis-nangis terus kata anak saya ini. Saya minta maaf kepada istri saya. Nur, maafin aku ya Nur. Kalau mulut berkata minta maaf gampang saya bilang, tapi tunjukin kamu itu udah berubah, itu buktiin. Itu sama saya yang saya mau, saya gituin sama dia. Aku janji.
saya memikirkan semua perbuatan-perbuatan saya sudah terlalu melampaui batas dan sudah berbuat banyak dosa. Saya takut ke gereja. Saya minder. Baru saya coba-coba masuk ke gereja ini. Pastor Lukas ini mengatakan, "Kenapa, nak? Kau berharga di mata Tuhan. Yesus sangat mengasihimu." Kata Pastor Lukas ini sama saya, tidak layak saya masuk gereja. Saya bilang ke pendeta ini, saya dirangkul begitu erat. Dia mendoakan saya, bahkan diiring saya sampai ke gereja. Waktu itu dia yang khotbah. Menangis, minta ampun sama Tuhan. Apa masih layak dosa-dosa saya di Tuhan? Sudah begitu banyak dosa yang saya perbuat. Jimmy, Saya dikasih kata-kata. Kata-kata itu masih saya ingat. Sebenarnya apapun dosamu, nak, Tuhan bisa menghapus dosamu, kata pastor ini sama saya. Apabila kamu mau minta ampun di depan Tuhan, Yesus sangat menghapuskannya, kata pastor ini. Saya masih menangis waktu itu. Apakah ini benar Tuhan? Apakah bisa dosa saya bisa dihapuskan? Saya didoakan, ditanyain semua. Pernah berzina? Pernah. Saya pernah berhubungan dengan ini, saya ungkapkan semua. Tidak ada yang tersembunyi. Dalam nama Yesus. keluar dalam nama Keluar. Tuhan Yesus Kristus. Roh perjinahan, saya muntah. Saya hari itu benar-benar lega. Mulai dari situlah saya bisa mendapat hidup yang baru. Setelah dia lihat saya mulai teguh dalam pelayanan ini, benar-benar dia sudah melepaskan akar kepahitan sama saya. Saya juga penuh dosa. Tuhan aja mengampuni, kenapa saya nggak mengampuni dia kalau memang dia mau berubah? Itu aja saya mah, Pak. Wah, cie. Dulu kan sangat kasar sama kita, sama anak-anak juga sangat kasar. Sekarang dia udah memperhatikan anak-anak, memperhatikan kita juga, saya juga kan. Gitu, itu perubahannya. Kehidupan keluarga kami sekarang damai sejahtera karena ada Yesus di dalam keluarga kami. Suami saya jadi penuh mau terjun ke pelayanan. Saya senang, saya mendukung banget sama dia. Dan istri saya pun ikut sama-sama pelayanan. Melalui kegiatan ini saya bisa memulihkan keluarga-keluarga yang bermasalah. Saya kasih tahu kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Saya percaya bahwa Yesus ini adalah penyelamat saya. Saya percaya bahwa Yesus ini ada selalu bersama saya. Perasaan dari episode ke episode Ya. Apa sih yang Nggak pernah dikasih. lu deket warung tinggal nyolong kali. Kamu kalau minum nggak bayar, ya ngapain? Ini kan bayar. Silakan kali ini. Iya, ini Mbak Lizzy sebelum menyantap hidangannya, memang tadi kita sedikit mengomentari tadi cerita dari Jamie Huta-Julu ini luar biasa sekali, sang istri yang benar-benar kuat ya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hubungan keluarga mereka sehingga akhirnya mereka dipulihkan. Berhubungan dengan soal simpenan ini nih ya. Dan pertanyaan ini adalah masyarakat sendiri yang punya pertanyaan, pastinya Mbak Lizzy yang akan jawab. Ini dia pertanyaannya. Saya Yuni, saya karyawan swasta. Saya mau bertanya mengapa wanita paling banyak dijadikan simpanan daripada laki-laki? Kenapa wanita lebih banyak? Sebenarnya udah banyak juga sih simpanan laki-laki gitu ya. Wanita yang punya simpanan laki-laki udah ada, cuma mungkin tidak terekspos. Tapi kenapa sih lebih banyak wanita yang jadi simpanan? Itu dikarenakan mindset orang dulu seakan-akan lebih memaklumi kalau pria itu berbagi hati dengan
wanita. Sementara wanita hanya mencintai satu pria. Tapi kalau zaman sekarang banyak juga laki-laki simpanan gitu. Mungkin kalau wanita lebih tahan disimpan ya. Tahan lama, Tahan lama. Begitu komentarnya. Emang wanita itu sejenis makanan awet ya? Iya, ada bahan pengawetnya ya. Benar. Oke, kita lihat ini pertanyaan berikutnya nih. Ya. Nama saya Candy, saya karyawan swasta. Saya ingin bertanya, apa yang membuat pria tertarik memiliki wanita simpanan? Apa yang membuat pria tertarik memiliki wanita simpanan? Kenapa biasanya? Karena rumah tangganya mungkin tidak bahagia. Rumah tangga tidak bahagia artinya bukan berarti yang adem ayem itu tidak ada masalah. Nah, yang kedua bisa jadi laki-laki itu punya kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh istrinya, baik lahiriah atau batiniah. Misalnya senangnya dimasakin apa sih batuk-batuk misalnya suka dimasakin tapi istrinya enggan atau ogah mau belajar masak. Nanti suaminya ya bisa mencari itu di wanita lain. Atau juga mungkin dikarenakan biasanya nih ya, kalau anak laki-laki yang bapaknya ketahuan suka punya wanita simpanan banyak, belum pasti tapi kemungkinannya tinggi Dia itu juga akan mengikuti. terulang kembali. Kenapa itu? Kok gitu? Disebut teori modeling gitu. Tapi memang nggak jadi jaminan, cuman punya Ada potensi ya, kemungkinan. Wow. Oke, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya ya. Halo, nama saya Vika. Saya mau bertanya, bagaimana kita tahu ciri-ciri pasangan kita memiliki wanita simpanan? Ciri-ciri laki-laki Ya. punya wanita simpanan. Nggak usah laki-laki ya, masalah kita lah. Dengerin nih, dengerin. Pokoknya ciri-cirinya gampang. Perilakunya berubah. Contohnya, HP tiba-tiba sering diumpetin dan ada passwordnya. Passwordnya, tapi istrinya nggak tahu. Kalau istrinya tahu nggak apa-apa dong. Kalau misalnya dicolong atau apa, nah, password istri nggak tahu. Nggak dikasih tahu lagi. Nggak dikasih tahu lagi. Terus kedua, misalnya kalau HP juga biasanya taruh di meja suka diumpetin gitu, ditaruh di bawah bantal. Pokoknya sampai ke kamar mandi pun dibawa gitu ya. Mbak Lizzy, dia nggak punya password. Soalnya nggak punya HP. Baru hilang. Atau ada lagi, misalnya gembira, laki-laki gembira tapi tidak ada hubungannya sama Permasalahan promosi atau tidak ada hubungannya sama kenaikan gaji. Nah, itu boleh dicurigai. Boleh. Tiba-tiba Belum pasti. senang sendiri. Tiba-tiba ketawa sendiri gitu ya. Enggak, itu gila dong. Misalkan dalam beberapa waktu dia kok kayaknya happy gitu, seperti terasa kayak jiwa mudanya kembali gitu. Padahal nggak ada hubungannya sama kerjaan. Nah, bolehlah dicurigai. Kayak keyboardis gua tuh. Belum tentu Mbak Lizzy. Siapa tahu dia gembira itu karena dia lihat istrinya makin cantik. Bisa juga. Itu kan dicurigai. Belum tentu. Nah, Betul. belum tentu. Jadi cuman, tapi itu salah satu ciri-ciri yang bisa Bisa lah kita mulai jadi bahan buat curigaan kita. Tapi ingat ya, jangan dicecer juga gitu. Semua kan harus punya bukti. Betul. Untung saya pakai pager ya, jadi nggak. Udah nggak ada. Untuk kemarin nggak ketahuan. Soalnya saya pakai telepon koin. Kita masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan dari masyarakat. Ini dia pertanyaannya. Nama saya Bu Maria, ibu rumah tangga. Faktor apa seseorang wanita mau menjadi wanita simpanan? Iya. Ya. Kalau dibilang perempuan mau jadi simpanan, tidak ada yang mau jadi nomor 2. Semua pasti jadi pengen jadi nomor 1. Jadi wanita itu beberapa motivasi yang bisa membuat dia terjebak di dalam hubungan. Kok bisa ya mau sama laki-laki yang sudah menikah? Itu banyak. Hati-hati yang tidak punya ke figur ayah, ya itu biasanya mencari figur ayah di sosok pria. Atau biasanya pria beristri. Loh, ini kan statistik ya, kita boleh ngomong apa aja ya. Pria beristri, bukan berjenggot ya. Oh itu ya, terima kasih Mbak Lizzy buat jawaban-jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Lizzy. Masukan yang bagus ya buat kita ya. Yang pasti ujung-ujungnya ternyata kalau kita punya simpenan itu ternyata pernikahannya mungkin tidak berbahagia. Betul ya. Pemirsa, pernikahan itu bukan diawali oleh peristiwa di mana laki-laki dan wanita bertemu, kemudian mengikatkan diri dalam sebuah keluarga saja. Tetapi di dalamnya ada komitmen untuk setia, saling menghargai dan mengasihi pasangannya. Buat yang mau menikah di sini ada nggak ya? Bulan Ya. November. Bentar lagi. Semua orang tahu bahwa menikah berarti siap dan rela untuk setia dengan pasangan. Ya. Satu pasangan saja. Betul.
Untuk selamanya, bukan cuma pada saat itu, untuk selamanya hingga katanya nih, hanya maut yang memisahkan. Waduh, pandangannya kenapa ke gua mulu? Oh, jadi kamu mau menikah? Enggak. Wah, Ketahuan jadinya. Ya, tapi memang realitanya adalah sangat disayangkan karena tidak semua orang bisa setia dengan hanya satu pasangan. Betul. Ini realita ya, apalagi kalau pasangannya sudah berubah setelah berapa tahun menikah, makin gendut, berubah jadi bulak. Emang dia Power Rangers? Berubah Ini fakta yang menarik ya, maksudnya pada saat mereka pacaran dulu, pasangannya tentu saja lebih cantik, lebih ganteng, ya kan? Pernikahan bukan berarti mencari pribadi yang tepat dan sempurna, tetapi lebih berarti menjadi pribadi yang tepat bagi pasangan kita. Wah, dalam banget ya. Dalam. Sikap seperti ini akan membuat pernikahan itu jadi langgeng, ya, sehingga kita bisa berkata dengan bangga, saya setia hanya dengan satu pasangan. Itu luar biasa ya. Nah, pemirsa, Isa Al-Masih adalah contoh terbaik dari sebuah kesetiaan. Dia menunjukkan kesetiaannya dengan menyelamatkan dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia rela mati di kayu salib agar manusia tidak masuk ke dalam maut, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Isa Al-Masih ingin hadir ke dalam hidup kita. Namun sekali lagi, itu adalah keputusan pribadi yang harus kita buat. Jika pernikahan saja adalah sebuah keputusan penting, terlebih lagi hal tentang Tuhan. Bila malam ini Anda berada dalam posisi di mana pernikahan Anda sedang goyang, pernikahan Anda sedang dalam permasalahan, dan Anda ingin menjadi orang yang setia, ingin menyelamatkan pernikahan Anda, ingin pernikahan Anda dipulihkan, saya mau katakan ini bukan suatu kebetulan, ini adalah saat yang tepat. Ada 2 langkah yang harus Anda lakukan. Anda harus terima Tuhan dan Anda harus bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk jawaban yang kami cari selama ini ya Tuhan. Kami berdoa karena kami rindu untuk memulihkan pernikahan kami, untuk memiliki kembali kasih yang mula-mula pada saat kami dulu saling jatuh cinta. Bahkan kalau bisa lebih dari itu ya Tuhan, kami ingin pernikahan kami dipulihkan ya Tuhan. Oleh karenanya saya tahu ya Tuhan, ini bukan satu kebetulan, Engkau hendak memulihkan pernikahan kami ya Tuhan. Engkau rindu untuk melihat keluarga-keluarga dipersatukan kembali dalam kasih sayang. Kami mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tepat di mana kami mohon pertolongan ya Tuhan. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini juga kami juga menyerahkan pernikahan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami hanya mau bersandar kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya perubahan akan segera terjadi pada kehidupan pernikahan kami setelah kami berdoa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang aku tuh sadar, Mam. Kenapa? Kenapa kita harus saling setia? Betul. Karena Tuhan tuh udah lebih dahulu setia sama kita. Benar. Gitu. Jadi dia contoh yang baik untuk kita. Jadi harus setia. Cakep. Oh, kasih ini. Betul. Dan sama juga nih seperti kita selalu setia membantu pemirsa di rumah yang saat ini mungkin sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan jawaban, dan juga mungkin butuh didoakan karena sedang menghadapi masalah-masalah yang ada. Nah, pemirsa bisa menelpon atau juga bisa SMS ke nomor-nomor yang ada di layar kaca TV Anda, dan kami di sini siap 24 jam untuk mendengarkan curhatan Anda. Jadi langsung hubungi kami sekarang juga. Kami tunggu. Selain itu, ini pemirsa juga bisa kirim kritik dan saran ke Facebook kita. Obat Malam Khusus Dewasa, obatnya itu gede semua hurufnya ya. Nah, bisa tulis kritik, saran di Obat Malam ya. Karena nanti kita bisa saling ngobrol-ngobrol juga lewat Facebook. Follow Twitter, jangan follow Twitter juga, follow Twitter ya. Oke, kalau begitu sebelum kita bubaran, terima kasih dulu buat Mbak Lisi sudah mampir ke sini. Sayang. Iya, dan juga buat penonton terima kasih sudah bersama-sama. Semuanya terima kasih yang di rumah juga pemirsa. Ketemu lagi kita di minggu depan di acara yang sama, yaitu Obat Malam Khusus Dewasa. Rangga Dewa.